Bab 1607, mengumumkan status. Beberapa tahun yang lalu, Nyonya Besar mengalami pukulan mental yang besar karena kepergian Tuan Besar yang menyebabkan gejala linglung. Sebenarnya itu karena terlalu bersedih sehingga otak dalam keadaan tidak sadar. Itu adalah gejala awal penyakit Alzheimer. Tapi situasi ini tidak serius, asalkan bisa menjaga suasana hati dan berhenti memikirkan hal-hal menyedihkan itu. Lebih sering keluar jalan-jalan, ditambah dengan obat ringan untuk menambah perawatan. Nyonya Besar akan bisa pulih perlahan. Tapi, sampai di sini, dokter ini berhenti sejenak, lalu menghela napas. Tapi Timothy memberikan Nyonya Besar banyak obat. Obat itu menyerang otak dan memiliki efek samping yang sangat serius, ya kan? Tanya Valentino perlahan. Ya, Tuan Muda Tommy. Kalaupun orang normal meminum obat itu, tidak butuh waktu lama juga akan muncul masalah mental. Nyonya Besar masih bisa bertahan dengan keadaannya saat ini setelah meminum obat itu secara berkala untuk waktu yang lama. Itu sudah tidak gampang. Kata dokter paruh baya itu pelan. Apa maksudmu? Dahi Valentino sedikit mengernyit. Tuan Muda Tommy, maksud saya, kalau orang lain, setelah meminum obat ini begitu lama, hanya ada dua hasil. Orang itu bisa saja mengalami gangguan mental seperti orang gila, atau otak akan rusak dan akhirnya menyebabkan kematian otak. Tapi situasi seperti ini tidak akan terungkap di dunia kedokteran. Bisa dibilang tidak akan bisa diselidiki. Dokter paruh baya itu tidak menyembunyikan apapun. Dia menceritakan semuanya kepada Valentino. Kalau begitu, nenekku termasuk beruntung? Dua gejala yang kamu sebutkan tidak dialami nenekku. Bahkan hari ini dia masih bisa sadar sebentar. Kening Valentino mengernyit sambil menatap Nyonya Besar Wijaya. Ya, Tuan Muda Tommy. Sebenarnya saya merasa mungkin ini karena masih ada masalah yang belum diselesaikan Nyonya Besar. Atau dengan kata lain, masih ada penyesalan dan obsesi. Jadi, alam bawah sadarnya menahannya dan tidak membiarkan dia jatuh dalam kehancuran. Seharusnya dia masih punya penyesalan yang belum diselesaikan, jadi dia berusaha bertahan. Dokter paruh baya itu juga tidak bisa memastikan, jadi ucapannya juga tidak begitu yakin. Namun, setelah mendengar ini, Valentino merasa itu sangat masuk akal. Masalah obsesi memang sangat misterius. Namun, Valentino paham kalau hal seperti ini nyata. Obsesi bahkan dapat membawa potensi besar bagi orang-orang untuk melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan secara normal. Sama seperti saat kompetisi ahli bela diri di kota Vero, Valentino jelas sudah kelelahan, tapi dia masih bisa menunjukkan potensi besar. Sepertinya aku mengerti mengapa Nyonya Besar bisa bertahan begitu lama. Desah Valentino perlahan setelah terdiam sejenak. Dia tiba-tiba teringat sesuatu. Saat terakhir kali Valentino membawa orang kembali ke pulau keluarga Wijaya. Ketika Nyonya Besar Wijaya melihatnya, Nyonya Besar Wijaya sempat sadar sebentar. Kali ini, alasan Nyonya Besar Wijaya sadar juga karena Valentino. Kedua kali itu semuanya karena Valentino. Nyonya Besar Wijaya berusaha tetap terjaga untuk beberapa saat. Hal ini jelas bukan kebetulan. Oleh sebab itu, Valentino merasa kalau obsesi Nyonya Besar Wijaya pasti ada hubungan dengannya. Pasti ada sesuatu yang ingin dikatakan Nyonya Besar Wijaya pada Valentino. Jadi Nyonya Besar Wijaya bisa bertahan selama itu, tidak sampai masuk ke dalam situasi terburuk. Saat ini, Valentino hanya bisa menunggu Nyonya Besar Wijaya sadar untuk ditanyai. Kenapa kalian selalu membiarkan hal-hal yang ada sampai kalian tidak bisa berbicara baru kalian mau memberitahu aku?
Kenapa kalian tidak mau menceritakan semuanya padaku beberapa tahun yang lalu? Valentino menghela napas. Dia memegang tangan Nyonya Besar Wijaya, tatapan matanya terlihat rumit. Saat ini, mata Nyonya Besar Wijaya tertutup, ada perban yang melilit lehernya yang terluka akibat goresan belati Timothy. Luka ini tidak akan bermasalah, kan? Tanya Valentino sambil menatap Nyonya Besar Wijaya. Tuan Muda Tommy tidak perlu khawatir. Dengan sistem perawatan medis di Pulau Beru sekarang ini, luka ini hanya luka ringan. Kalaupun itu mengenai arteri utama, asalkan dikirim tepat waktu dan tidak melewatkan masa perawatan genting, kami bisa menjamin Nyonya Besar tidak akan terancam nyawanya. Setelah mendengar kata-kata dokter paruh baya itu, Valentino akhirnya bisa tenang. Bagaimana dengan penyakit Alzheimer Nyonya Besar? Pada tahap selanjutnya, apakah ada kemungkinan untuk sembuh? Tanya Valentino. Tuan Muda Tommy, kalau obat itu dihentikan sekarang juga, kerusakan pada otak Nyonya Besar akan berangsur-angsur hilang. Tapi obat yang sudah digunakan sebelum ini pasti akan meninggalkan gejala sisa. Saya rasa itu akan membutuhkan siklus tertentu. Setelah sistem kekebalan tubuh mengeluarkan sisa racun dari dalam tubuh, Nyonya Besar baru akan masuk masa pemulihan secara bertahap. Tapi, saya tidak bisa menjamin tingkat kesembuhan Nyonya Besar. Yang terpenting, semua itu tetap tergantung pada kehendak Nyonya Besar. Dokter paruh baya menjelaskan kepada Valentino sambil melihat data pasien. Ya sudah, kalian harus memikirkan cara agar Nyonya Besar bisa sembuh hingga kondisi terbaiknya. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Valentino bangkit perlahan dan mengucapkan beberapa patah kata dengan dokter paruh baya itu. Jangan khawatir, Tuan Muda Tommy. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memastikan kesehatan Nyonya Besar. Kata dokter paruh baya itu dengan serius. Valentino menganggukkan kepala lalu meninggalkan Pulau Beru keluarga Wijaya. Kemudian, Valentino pergi ke dua pulau lainnya untuk melihat situasi di sana. Sebagai pintu masuk di sebelah timur wilayah perairan keluarga Wijaya, sebagian besar Pulau Dero keluarga Wijaya dipenuhi prajurit keluarga Wijaya. Sekarang, Pulau Dero sudah hancur, jadi hanya perlu menambah sedikit kekuatan pertahanan ke sana untuk kembali beroperasi seperti semula. Mengenai Pulau Nerol dan Pulau Serl, Valentino harus pergi ke sana secara pribadi untuk memeriksa dua pulau itu. Bagaimanapun, orang-orang yang ada di sana harus tahu sekarang ini mereka bekerja untuk siapa. Bahkan jika mereka hanya pelayan yang melakukan pekerjaan rumah, Valentino harus membuat mereka mengerti akan satu hal. Mereka harus paham kalau saat ini wilayah perairan keluarga Wijaya sudah berganti pemilik. Dia, Tommy Wijaya, dengan status sebagai keluarga utama, secara terang-terangan mewarisi wilayah perairan keluarga Wijaya. Semua orang sangat menghormati kedatangan Valentino. Alasan utamanya karena Valentino memang keluarga utama keluarga Wijaya, jadi mewarisi wilayah perairan keluarga Wijaya dibenarkan dan memang pantas. Kedua, mereka adalah pelayan yang dipekerjakan keluarga Wijaya, asalkan tidak mengurangi hasil yang mereka dapatkan. Bagi mereka tidak ada bedanya bekerja dengan siapa. Sekarang Valentino berkuasa, kalau mereka masih berlagak setia pada Timothy, mereka hanya akan mati. Tidak ada yang akan bertindak sebodoh itu. Semua orang mengerti bahwa era Timothy sudah berakhir. Untuk kedepannya, kalau mereka ingin hidup dengan baik, mereka harus setia kepada Valentino. Semua itu sudah lebih dari cukup. Setelah melakukan perjalanan ke pulau-pulau besar keluarga Wijaya, Valentino sudah menyatakan statusnya pada semua orang. Setelah itu, dia baru kembali ke Pulau Waya keluarga Wijaya. Chris dan yang lain sudah selesai beristirahat, 20.000 pasukan sudah siap sedia menyerang kota Kama. Valentino melangkah masuk ke kapal lalu memasang bendera Maple Pavilion di atas geladak kapal. Bab 1608, Efisien. Pada saat ini, Valentino sudah mencuci darah yang terciprat pada tubuhnya dan mengganti pakaian bersih. Angin laut menderu, pakaian yang tertiup menghasilkan suara gemuruh. Bang! Bendera pertempuran digantung tinggi dan momentumnya melonjak. Hari ini, kuasai seluruh kota kamu. Siapapun yang membangkang, langsung bunuh.
Wajah Valentino sangat tenang, dia berteriak dengan aura membunuh yang kuat. Sikapnya sangat kuat dan berwibawa. "Siapapun yang membangkang, langsung bunuh!" Teriakan 20.000 prajurit Maple Pavilion menggetarkan langit. Begitu selesai berteriak, kapal mulai berlayar. Mengendarai angin dan ombak, mereka menuju tempat berikutnya untuk melanjutkan peperangan. Seni berperang harus efisien, tidak ragu-ragu dan kuat. Pada saat yang sama, di lingkaran sosial kelas atas kota Kama, ada sesuatu yang menghebohkan terjadi. Meski kota Kama mengumumkan kepada masyarakat bahwa wilayah laut milik keluarga Wijaya sedang melakukan latihan militer. Namun, mereka yang berada di kelas atas tentu saja memiliki koneksi untuk mendapatkan informasi yang akurat. Tommy dari keluarga Wijaya sudah ketiga kalinya menyerang kota Kama. Akan tetapi, sebenarnya mereka juga tidak tahu tentang situasi pastinya. Karena bahkan mereka yang ada di bagian pemerintahan pun tidak berani berbicara terlalu banyak mengenai kejadian ini. Karena sangat takut, makanya beritanya semakin bocor. Oleh karena itu, orang-orang di kelas atas hanya tahu kalau Tommy kembali menyatakan perang dan membawa banyak orang bersamanya. Dia bertekad ingin menaklukkan seluruh keluarga Wijaya dan mendapatkan kembali kekuasaan keluarga Wijaya. Banyak orang yang menebak-nebak apa hasilnya. Namun, melihat momentum yang diciptakan oleh Valentino saat ini, masih ada beberapa orang yang merasa bahwa Valentino akan menang. Tentu saja, pikiran setiap orang berbeda. Terakhir kali Valentino datang, Timothy sedang mengadakan pemakaman untuk Valentino. Oleh karena itu, banyak pasukan utama kota Kama mengirim perwakilan ke wilayah laut keluarga Wijaya untuk mengucapkan belasungkawa. Saat itu, Valentino dipukul mundur oleh keluarga Arden. Banyak orang menyaksikan hal itu dengan mata kepala sendiri. Oleh karena itu, orang-orang ini merasa Valentino mungkin akan kalah lagi. Timothy punya koneksi dengan orang besar di kota makmur. Jika mereka bisa mengusir Valentino sekali, mereka bisa mengusir Valentino untuk kedua kalinya. Kecuali, Valentino berani melawan orang-orang besar di kota makmur. Namun, semua orang merasa Valentino mungkin tidak berani. Singkatnya, kelas atas memiliki pendapat yang berbeda dan tidak ada yang mengalah. Mereka sibuk menyatakan pendapat masing-masing. Saat mereka membicarakannya, ada sebuah berita beredar di kalangan kelas atas kota Kama. Di wilayah laut milik keluarga Wijaya, ada orang datang. Ada banyak orang yang datang ke kota Kama. Namun, tidak jelas siapa yang datang. Mereka hanya tahu bahwa orang itu sedang duduk menunggu di gedung Mutiara Kama di kota Kama. Mengenai apa yang dia tunggu, beritanya juga sangat jelas. Menunggu semua lingkaran kekuasaan dan keluarga di kota Kama tunduk. Nada bicaranya kuat dan sikapnya sombong. Saat ini, kalangan sosial kelas atas di kota Kama semuanya tertawa karena marah. Keluarga Wijaya sungguh menganggap diri mereka sangat hebat, ya? Betul sekali. Hanya menguasai wilayah laut keluarga Wijaya, dia kira sudah hebat sekali. Tuan Besar Wijaya memang sudah tiada, tapi meski Tuan Besar Wijaya masih hidup, apakah dia berani menyinggung seluruh kota Kama? Keluarga Wijaya sangat kuat, kita memang mengakuinya. Tapi menyinggung seluruh kota Kama, ini jelas bukan langkah yang bijak. Tiba-tiba, seluruh lingkaran sosial kelas atas di kota Kama sedang berbicara. Suara-suara diskusi sebagian besar adalah penghinaan dan ejekan. Melihat sikap keluarga Wijaya, apakah ini upaya mereka untuk mengendalikan seluruh kota Kama? Lucu. Hal ini sungguh konyol. Mereka tidak percaya bahwa keluarga Wijaya berani memiliki nyali seperti ini. Mereka juga tidak percaya bahwa keluarga Wijaya sanggup menguasai seluruh kota Kama. Bahkan Tuan Besar Wijaya tidak bisa melakukannya. Dengan para junior keluarga Wijaya yang hanya tahu berfoya-foya, mereka masih ingin menguasai kota Kama? Konyol. Konyol sekali. Belasan orang hebat di kota Kama yang punya hubungan dengan satu sama lain segera duduk bersama dan mengadakan pertemuan. Orang yang ada di gedung Mutiara berteriak dari kejauhan, dia ingin semua kekuatan kota Kama tunduk. Sebelum jam 12 malam, jika kita tidak tunduk, dia akan mulai membunuh kita.
Tiba-tiba, seorang pria paruh baya melirik ponselnya dan berkata dengan suara yang dalam. Besar sekali bualannya. Membunuh kita semua? Aku akan memberinya 10 nyali. Apakah karena Timothy pernah memukul mundur Tommy, jadi dia pikir dirinya sangat hebat? Omong-omong, Timothy dan Tommy, siapa yang menang? Adakah yang bisa mendapatkan beritanya? Tidak, aku sudah tanya, tapi tidak ada hasilnya. Kerumunan orang itu kembali berdiskusi. Pria paruh baya itu melirik ponselnya lagi dan berkata, Gedung Mutiara sekarang, ada 20.000 tentara bersenjata lengkap berdiri di sekitar. Mereka memegang senjata. Sepatah kata itu membuat belasan orang hebat di kota Kamo membelalakan mata mereka dalam diam. 20.000 prajurit bersenjata lengkap ini agak menakutkan. Tidak ada yang bisa mengurus hal ini. Pihak pemerintahan juga tidak mengurus mereka. Mereka hanya dibiarkan bersikap begitu sombong dan mengancam kita. Seorang wanita parubaya bergumam dengan tidak senang. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu sikap para petinggi seperti apa. Pokoknya mereka sekarang menunggu di Gedung Mutiara. Aku pikir mereka mungkin benar-benar berani melakukannya. Pria paruh baya itu menelan ludah. Tidak mungkin. Kita tidak boleh menyerah. Wanita itu segera membalas. Aku juga berpikir bahwa kita tidak boleh menyerah pada saat ini. Kita harus bersatu, siapapun tidak boleh pergi ke sana. Hanya dengan cara ini, kita bisa memiliki lebih banyak hak untuk bersuara. Aku tidak percaya. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Wijaya, mereka sanggup membunuh kita semua. Pada saat itu, jangankan pihak petinggi. Seluruh negara Nagon juga tidak mungkin membiarkan mereka begitu saja. Belasan orang kaya di kota Kamo semuanya berbicara sebentar dan hasilnya segera tercapai. Artinya, mereka tidak boleh tunduk pada keluarga Wijaya. Jika keluarga Wijaya meminta mereka tunduk dan mereka langsung mengiyakannya, bukankah itu sangat memalukan? Biar ku beritahu, aku rasa Tommy pasti kalah lagi. Lalu karena Timothy sudah menang 2 kali, dia merasa hebat. Egonya naik, jadi dia ingin campur tangan dalam urusan kota Kamo. Aku hanya bisa bilang kalau dia terlalu naif. Dia tidak akan pernah tahu seberapa besarnya kota Kamo. Seorang pria parubaya yang berpakaian bagus berkata sambil mendengus dingin. Semua orang mengangguk. Kalau membahas kekuatan mereka masing-masing, tidak ada satupun dari mereka yang berani bersaing dengan keluarga Wijaya. Akan tetapi, jika semua kekuatan besar dan kecil di kota Kamo bergabung, jangankan keluarga Wijaya, bahkan keluarga terbesar di negara Nagon juga tidak akan berani sembarangan. Bagaimanapun, hal-hal yang diwakili oleh kekuatan besar dan kecil ini tidak sesederhana kelihatannya. Tentu saja, ini adalah pendapat orang-orang ini. Ayo pulang dan hubungi orang-orang yang kita kenal. Jangan menyerah padanya. Aku ingin melihat apakah keluarga Wijaya berani membunuh kita semua. Seorang pria paruh baya berdiri dengan ekspresi tidak senang. Bab 1609, Hajar hingga hancur. Benar. Aku akan kembali sekarang dan menghubungi kekuatan-kekuatan yang berteman baik dengan kelompok kita. Kata pria paruh baya lainnya dengan suara yang dalam. Segera, semua orang pun bubar. Badai yang diam-diam membesar akan segera bertiup di kota Kamo. Sebenarnya keluarga Wijaya lebih unggul atau kekuatan lokal kota Kamo lebih kuat ketika mereka bergabung? Di mata kekuatan lokal di kota Kamo, tentu saja mereka lebih hebat setelah bergabung. Oleh karena itu, mereka sama sekali tidak panik dan tidak akan pergi ke Gedung Mutiara untuk menyerah. Hanya orang idiot yang akan melakukan itu. Kalimat itulah yang paling sering diucapkan oleh kekuatan besar dan kecil di kota Kamo. Kota Kamo, Gedung Mutiara. Sebagai bangunan khas kota Kamo, Gedung Mutiara ini sangat terkenal. Biasanya, tempat ini adalah objek wisata. Banyak wisatawan yang datang ke kota Kamo pasti akan datang mengunjunginya. Namun, Gedung Mutiara hari ini, dengan radius 10 km, benar-benar kosong dan tidak menerima turis. Semua orang tidak tahu alasannya, tetapi tidak ada yang berani bersuara ketika mereka melihat tentara bersenjata lengkap siaga.
Jadi, mereka hanya bisa kembali dengan patuh. Di lantai atas gedung Mutiara, Valentino duduk di depan jendela panjang, diam-diam menyeruput teh. Bangunan itu dekat dengan pantai. Dari sudut pandang Valentino, dia bisa melihat hamparan laut biru yang luas. Di kejauhan, terlihat pantulan cahaya matahari, laut di bawahnya berkilau dan angin sepoi-sepoi bertiup dari jendela panjang. Ini membuat orang merasa santai dan menyenangkan. Bahkan suasana hati yang sangat buruk pun bisa membaik dalam sekejap. Valentino mengenakan pakaian kasual yang bersih, semua darah di tubuhnya sudah dicuci bersih. Saat duduk di depan jendela, dia terlihat sangat tenang. Citra Valentino saat ini membuat orang sulit membayangkan penampilan gilanya saat bertarung dengan pisau. Kak Valentino, kurasa orang-orang kota Kama tidak sesederhana yang dibayangkan. Mario berdiri di depan jendela panjang dan tiba-tiba mengatakan sesuatu. Kabar sudah dirilis. Namun sampai sekarang, belum ada yang kemari untuk tunduk pada mereka. Pemaksaan Valentino yang kuat ini tampaknya tidak berpengaruh di kota Kama. Kalau di kota Neo, begitu Valentino mengatakannya, dalam waktu 10 menit, semua yang disebut orang besar di kota Neo akan benar-benar hadir. Entah mereka itu sederhana atau tidak, aku hanya ingin mereka tunduk. Sepertinya keluarga Wijaya sudah lama tidak menampakkan diri. Ditambah lagi Timothy si bodoh itu yang memimpin. Sepertinya keluarga Wijaya sudah kehilangan wibawa dan kejayaannya. Kalau begitu, hari ini aku akan menghidupkan kembali kejayaan keluarga Wijaya yang dulu. Awalnya, jika mereka datang dengan patuh, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Sekarang aku sudah mengubah keputusanku. Ketika mereka datang, mereka harus berlutut. Bagi yang datang setelah pukul 10 malam, terlambat 1 jam, mereka harus berlutut dan mengetuk kepala mereka di lantai sekali. Valentino mencicip teh dengan santai. Pembawaannya sangat tenang, tetapi membuat orang merasa itu adalah kekuatan yang tak tertandingi. Kak Valentino, bagaimana kalau mereka tidak mau berlutut? Chris mengernyit. Mereka pasti akan berlutut. Ucap Valentino dengan yakin sambil melihat pemandangan di kejauhan. Bukankah itu agak tidak pantas? Mereka tidak akan senang. Chris berkata lagi. Mario juga mengernyit. Valentino selalu memperlakukan orang dengan kebajikan. Kecuali para musuh itu, dia akan menghancurkan mereka dengan paksa. Kalau dia melakukan hal itu hari ini, memang itu agak berlebihan. Bahkan Mario juga merasa bersikap seperti itu juga terlalu berlebihan. Aku tidak butuh mereka merasa senang. Saat Valentino berbicara, dia perlahan berdiri dan berjalan ke jendela panjang lalu berkata, Yang aku butuhkan adalah ketika mereka melihat orang keluarga Wijaya, mereka akan bersikap patuh. Itu sudah cukup. Mulai sekarang, saat di kota kamu yang besar ini, begitu mereka melihat orang keluarga Wijaya, ketika disuruh berlutut, mereka harus berlutut. Mendengar ucapan itu, Mario dan Chris ketika tertegun. Mereka merasa kegilaan Valentino bukan sedikit saja. Mungkin, Valentino belum sepenuhnya keluar dari keadaan sebelumnya. Namun, harus diakui bahwa metode ini memang yang paling efektif. Akan sangat sulit dan membutuhkan waktu lama agar orang lain bisa menerima seseorang. Namun, jika orang itu takut padanya, maka ini akan menjadi jauh lebih sederhana. Selama dirinya cukup kuat dan sikapnya cukup keras, dia secara alami akan bisa menaklukkan banyak orang dengan mudah. Menurutmu di kota kamu yang besar ini, seharusnya ada ratusan kelompok baik itu besar dan kecil. Apakah aku harus mengunjungi mereka satu persatu, lalu dengan rendah hati membujuk mereka untuk bergabung dengan keluarga Wijaya? Konyol! Aku tidak sesantai itu. Kata Valentino ringan, nadanya sangat sinis. Dia akan menggunakan cara sesuai dengan zamannya. Kota kamu yang sekarang harus diperlakukan dengan metode seperti ini. Chris dan Mario mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka hanya perlu melaksanakan perintah Valentino, itu sudah cukup. Waktu sudah menunjukkan pukul 4:40 sore. Gedung Mutiara sekali lagi menyebar berita ke seluruh kota Kama. Semua kekuatan di kota Kama
berlutut dan tunduk di gedung mutiara. Kalau ada yang lewat pukul 10 malam harus bersujud dan mengetuk kepalanya. Begitu kabar itu menyebar, seluruh kota Kamal langsung meledak. Dalam sore ini, keluarga Wijaya sudah 2 kali memberi pengumuman. Pengumuman pertama hanya meminta semua kekuatan di kota Kamal untuk tunduk, tetapi yang kedua berubah menjadi untuk semua kekuatan untuk tunduk sambil berlutut. Gila! Mereka sudah gila sampai seperti apa? Sampai berani mengucapkan kata-kata seperti itu? Apakah ini adalah deklarasi perang terhadap seluruh kota Kamal? Menyatakan perang terhadap satu kota. Apakah keluarga Wijaya jadi idiot atau otak keluarga Wijaya sudah rusak? Oleh karena itu, kata-kata ini tidak hanya tidak menakuti kekuatan besar dan kecil di kota Kamal, tetapi juga membuat mereka murka. Keluarga Wijaya terlalu gila. Mereka tidak menganggap kita sebagai manusia, ya? Tidak ada yang diizinkan pergi. Aku mau melihat apa yang bisa dilakukan keluarga Wijaya pada kita. Keluarga Wijaya terlalu gila. Mari kita bentuk aliansi anti keluarga Wijaya dan usir mereka dari kota Kamal. Enyah ke wilayah laut keluarga Wijaya. Betul sekali. Keluarga Wijaya enyah kembali ke wilayah laut keluarga Wijaya. Kota Kamal bukanlah tempat yang bisa kamu kuasai. Seluruh kalangan kelas atas kota Kamal langsung heboh. Satu persatu terbakar api amarah. Mereka nyaris tidak langsung pergi ke wilayah laut keluarga Wijaya dan untuk melihat siapa yang lebih kuat. Konglomerat, dunia mafia, perusahaan besar dan keluarga lama dari kota Kamal, semuanya bersatu untuk membentuk aliansi anti keluarga Wijaya. Sepertinya mereka akan melawan keluarga Wijaya sampai akhir. Di antaranya juga termasuk keluarga Wako yang dulunya sempat membuat pertunangan dengan Valentino. Kekuatan besar dan kecil juga mulai menyebarkan kabar. Kalau keluarga Wijaya mampu, ayo datang dan hancurkan kami. Kalau tidak sanggup, jangan membual. Mendengar kata-kata ini, Valentino hanya tersenyum, sama sekali tidak marah. Ikan yang keluar dari air bisa hidup berapa lama? Waktu terus berlalu. Tak lama kemudian, sekarang sudah pukul 9:30 malam, mendekati pukul 10. Namun, sampai sekarang masih belum ada kekuatan di kota Kamal yang datang untuk tunduk. Kak Valentino, kurasa mereka benar-benar akan melawan kita. Bagaimana kalau aku bawa orang ke sana untuk mendidik mereka? Chris, si penggila perang, saat ini merasa sedikit kesal. Aku sudah bilang akan menunggu sampai pukul 12, maka aku akan menunggu sampai pukul ke-12. Setelah jam 12, kalian baru bisa bergerak. Valentino melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Chris mengangguk dan tidak berbicara lagi. Waktu lagi-lagi berlalu dengan tenang. Seluruh kota Kamal terjebak dalam pusaran angin dan ombak ini. Tidak ada yang menyangka bahwa tujuan Valentino kali ini bukan hanya untuk menguasai wilayah laut keluarga Wijaya, tapi juga sekaligus menguasai kota Kamal. Bisa dibilang bahwa Valentino memiliki ambisi yang besar. Namun tidak ada yang berani menjamin apakah dia bisa sukses atau tidak. Tengah malam sudah tiba. Semua kekuatan di kota Kamal tidak ada yang datang untuk tunduk pada Valentino. Tepat setelah pukul 12, Chris, Mario, Kasman, William, Evan, Danu dan yang lainnya semua membawa anggota mereka keluar. Hari ini, Kak Valentino bilang hajar kota Kamal sampai hancur. Chris memimpin 2.000 prajurit Maple Pavilion bergerak menuju target. Bab 1610. Siapa yang berani main-main? Mario, Evan dan yang lainnya, serta beberapa ajudan berpangkat tinggi masing-masing memimpin kelompok yang kecil dan berangkat bersama. Semua orang di luar gedung mutiara pun langsung bubar. Orang-orang ini seperti bilah pedang yang menusuk jantung kota Kamal. Seolah seperti puluhan ribu anak panah menembus jantung. Efek seperti apa yang akan ditimbulkannya masih belum diketahui. Saat ini, seluruh kekuatan besar maupun kecil yang ada di kota Kamal sedang tertawa. Ini karena keluarga Wijaya telah mengatakannya pada siang hari bahwa jika setelah pukul 12 malam mereka belum menyerah, mereka akan mendapatkan hukuman. Sekarang sudah lewat jam 12,
Tetapi Valentino tidak kunjung melakukan apa-apa kepada mereka. Mereka masih hidup dan sehat. Bagaimana mungkin mereka tidak tertawa bahagia? Dalam sekejap, kata-kata ejekan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Pada akhirnya, keluarga Wijaya hanya memanfaatkan situasi, kan? Sudah kubilang, siapapun yang menyerah adalah orang bodoh. Meskipun keluarga Wijaya kuat, apa mereka berani membuat masalah di kota Kama? Untuk apa ambil pusing di saat lawannya hanya keluarga Wijaya dan Timothy? Semua orang berbicara sambil tertawa. Namun, ucapan mengejek ini hanya berlangsung kurang dari 10 menit sebelum berhenti mendadak. Alasannya adalah karena kekuatan bawah tanah yang cukup terkenal di kota Kama telah dihancurkan. Ya, sudah dihancurkan. Bahkan pertempurannya hanya berlangsung kurang dari 5 menit. Perlu diketahui, ada lebih dari 300 anggota yang tergabung dalam pasukan bawah tanah itu. Dalam waktu 5 menit, mereka langsung dihancurkan. Kekuatan macam apa ini? Hal ini dengan cepat menyebar ke lingkaran sosial atas kota Kamo. Seketika banyak orang diam dan firasat buruk muncul di hati mereka. Keluarga Wijaya ternyata benar-benar berani menyerang. Poin pentingnya, sepertinya pihak yang di atas belum mengirim orang untuk ikut campur. Ada yang janggal dari kejadian ini. Beberapa orang dengan cara pikir yang tajam sudah merasakan adanya keanehan dari apa yang terjadi. Sementara itu, di distrik Port Kota Kamar, di markas pusat perkumpulan Piver. Perkumpulan Piver adalah kekuatan bawah tanah terbesar di distrik Port yang memiliki lebih dari 1.000 pasukan di bawah komandonya. Semua jenis klub hiburan di seluruh distrik Port diawasi oleh mereka. Anggotanya banyak dan kekuatannya besar. Konon, bos perkumpulan Piver juga memiliki senjata api. Bisa dibilang, perkumpulan Piver adalah kekuatan bawah tanah nomor 1 tanpa saingan di distrik Port. Tidak ada yang berani memprovokasi ataupun menyinggung mereka. Orang-orang juga tidak berani mengajukan protes terhadap tindakan anggota perkumpulan Piver yang biasanya selalu seenaknya dan menindas. Pihak petinggi juga sebenarnya sudah mengutus orang untuk mengontrol perkumpulan Piver. Akan tetapi, segila apa para anggota perkumpulan itu? Bahkan mobil polisi pun bisa digulingkan oleh mereka. Hukum tidak bisa mengendalikan mereka karena jumlahnya banyak. Untuk mengontrol ribuan orang itu, mau tidak mau harus pihak militer yang turun tangan. Oleh sebab itu, perkumpulan Piver semakin lama menjadi semakin merajalela. Mereka memonopoli bisnis yang menguntungkan dan menindas rakyat jelata. Mereka bahkan secara diam-diam berusaha menjadi penguasa distrik Port. Orang-orang distrik Port hanya berani merasa marah, tetapi tidak berani mengatakan apa-apa. Pukul 12 malam, seorang tamu tak diundang mendatangi markas pusat perkumpulan Piver. Seorang pemuda berbaju hitam berjalan dengan tenang ke aula di lantai pertama. Setelah mengamati sekeliling aula, dia langsung duduk di sofa. Kedua kakinya langsung diangkat dan diletakkan di atas meja kaca di ruang tamu. Pemuda ini adalah Mario. Dia memasuki gedung markas pusat perkumpulan Piver seorang diri dengan begitu berani dan sombong. Di seluruh distrik Port, tidak ada yang berani berbuat seperti itu. Oleh karena itu di mata banyak orang, sikap Mario saat ini sangat gegabah. Mereka menganggap Mario tidak tahu apa-apa seperti katak dalam tempurung. Pak? Mario berbaring kembali di sofa dan mengulurkan tangan untuk menyalakan rokok untuk dirinya sendiri. Di markas pusat perkumpulan Piver, ada sekitar 300 bawahan yang ditempatkan di sana. Setiap lantai dijaga oleh pasukan yang tak terhitung jumlahnya. Ini baru lantai 1 dan setidaknya ada 50 orang satpam di sini. Sobat, ada apa? Seorang pria bertubuh kekar dan berbaju hitam mengerutkan kening saat melihat sikap Mario. Mario mengembuskan cincin asap, lalu melirik pria kuat berbaju hitam dan berkata dengan ringan. Pangkatmu tidak cukup tinggi, mundur. Apa maksudmu? Kamu mau apa? Pria bertubuh kekar itu semakin mengerutkan kening ketika mendengar ini. Dia kemudian melangkah maju dan bertanya. Pada saat yang sama, selusin pria bertubuh kekar dan berbaju hitam lainnya juga berjalan menghampiri dengan ekspresi yang tidak enak dilihat.
Tatapan mata mereka seperti harimau yang siap menerkam buruannya. Jika mulut tak bisa berbicara, tangan yang akan berbicara. Bisakah kalian mengabulkan permintaanku? Mario menyunggingkan seolah senyuman sambil memegang rokok di tangannya dan berkata, "Panggil bos kalian. Bilang padanya Mario laki ada di sini. Memangnya kamu ini siapa? Bajingan? Kamu anggap tempat ini apa? Kalau dari logatmu, kamu pasti berasal dari luar sini, kan?" Pria bertubuh kekar dan berbaju hitam itu tiba-tiba melangkah maju, lalu menginjak meja dan menatap Mario dengan galak. "Bang!" Kaki si pria bertubuh kekar langsung membuat meja kaca itu bergetar. Ekspresi wajah Mario tetap terlihat datar, lalu dia perlahan duduk tegak dan menjentikan abu rokoknya. "Apa kamu tahu kalau kamu masih bisa berdiri dan bicara denganku itu karena aku belum menginjakmu?" Kata Mario dengan nada datar. "Kalau kamu memang mampu, coba buat aku bicara sambil terkapar." Ejek pria bertubuh kekar dan berbaju hitam itu. Mario menggelengkan kepalanya dan menjepit puntung rokoknya di antara bibirnya, lalu tiba-tiba mengeluarkan belati dan menusuk pria bertubuh kekar itu dengan wajah datar. "Celet!" Bilah belati yang tajam itu langsung menembus sepatu kulit si pria bertubuh kekar dan berpakaian hitam itu, lalu tepat menancap di punggung kakinya. Prak! Ujung belati itu langsung menembus telapak kaki si pria bertubuh kekar sampai-sampai menyentuh bagian atas meja kaca. Arg! Si pria bertubuh kekar dan berbaju hitam itu sontak menjerit kesakitan, lalu tiba-tiba jatuh terjungkal. Dia pun terjatuh ke atas lantai dengan bunyi berdebum. "Sial! Hajar dia!" Belasan satpam itu langsung melangkah maju tanpa mengatakan apa-apa. Crak! Tanpa basa-basi lagi, Mario mengeluarkan 2 buah pistol Desert Eagle yang ada di pinggangnya dan melemparkannya ke atas meja. Belasan satpam yang awalnya sedang menyerbu ke arah Mario itu sontak berhenti. "Sudah kubilang, pangkat kalian itu kurang." Mario merokok dengan tenang, dia sama sekali tidak terlihat takut. "Dalam waktu 1 menit, panggil bos kalian. Kalau tidak, aku akan membunuh kalian semua." Mario mengulurkan tangannya dan mematikan puntung rokok di atas meja kaca. Belasan satpam itu tercengang, kemudian buru-buru memanggil bos mereka. Tak lama kemudian, seorang pria paruh baya berjas keluar dari lift. Dengan mengenakan setelah jas yang pas di tubuhnya dan perawakan yang tenang, dia sama sekali tidak terlihat seperti tokoh dunia bawah tanah. Namun bagi orang di posisinya, menyamarkan diri seperti orang biasa adalah hal yang mudah dan biasa. Di mata orang lain, dia adalah orang yang sukses. Ketika pria paruh baya itu melihat 2 senjata di depan Mario, jantung pria itu sontak berdebar. Meskipun dia sedikit ragu, dia tetap menghampiri Mario. "Kawan, kamu ini ingin mencari masalah atau menginginkan sesuatu yang lain? Kalau butuh uang, bilang saja. Aku ini orangnya suka berteman, kamu bilang saja perlu berapa." Kata pria paruh baya itu sambil tersenyum palsu. Mario mengulurkan kelingkingnya lalu mengorek telinganya dan meniupnya sedikit. "Mengapa kamu tidak pergi ke Gedung Mutiara?" Tanya Mario tanpa basa-basi lagi. Bab 1611, 200 korban pertama. Sederhana dan tegas, langsung ke intinya. Pria paruh baya itu tertegun pada awalnya, lalu dia tiba-tiba melebarkan mata dan bertanya. "Kamu seorang anggota keluarga Wijaya?" Mario menyeringai. "Tangkap dia! Nekat sekali dia! Apakah kamu berpikir bahwa aku, perkumpulan Paive, dapat dikendalikan oleh orang lain? Bahkan para petinggi tidak bisa memberi sanksi kepada kami. Apalagi kalian keluarga Wijaya." Pria paruh baya itu mencibir lalu melambaikan tangannya. Derap-derap-derap. Ratusan orang kuat berbaju hitam yang semuanya memegang pipa besi bergegas menuju aula. "Mau hidup ataupun mati. Kata-kata Kak Valentino adalah perintah mutlak.
Jika kamu tidak menurut, mati saja. Mario bangkit. Sambil memegang kedua senjata, dia langsung menarik pelatuknya. Dor! Dor! Dua tembakan merobohkan dua pria kekar berbaju hitam, dan kemudian ia mengambil langkah ke arah luar. Bunuh! Sebuah teriakan tiba-tiba datang dari luar gedung. Bunuh! 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 Segera setelahnya, ribuan teriakan meledak bersama. Suara pembunuhan keras seperti menggetarkan langit dan membuat orang pusing. Pria paruh baya dan yang lainnya langsung melebarkan mata mereka. Terkadang kita harus lebih memperhatikan pengaruh ketika yang para petinggi bekerja. Tapi bagi beberapa pihak, itu hanya tindakan sembrono. Pria paruh baya itu sudah sedikit panik. Saudara, silakan tinggal. Pria paruh baya itu melangkah maju. Namun, Mario tidak berhenti sama sekali dan keluar dari pintu sambil mencibir. Kamu tidak menghargainya saat aku memberimu kesempatan. Sekarang, tidak ada kesempatan lagi. Di luar pintu saat ini, sudah ada ribuan prajurit Maple Pavilion yang berdiri. Hitungan kasar, jumlahnya setidaknya lebih dari ke 1.500. Semuanya bersenjata lengkap, berdiri tegak dan berseragam, terlihat penuh dengan aura dingin. Sabu! Bunuh 200 orang dulu, lalu tanyakan apa yang akan dia lakukan. Mario langsung masuk ke dalam mobil dan kemudian meraung. Bunuh! 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 Perintah Kak Valentino seperti titah raja. Jika kamu tidak mematuhi titah itu, maka kamu akan dihukum. Ribuan prajurit Maple Pavilion menyerbu dengan ganas. Mereka berbaris masuk ke dalam gedung sambil memegang belati tentara di tangan. Bagaimanapun, karena berada di perbatasan kota Camel, jadi Valentino juga tidak mungkin menggunakan senjata api dalam jumlah besar. Sekalipun misalnya ada Hanaga Yonaga, tetapi jika mereka melakukannya di pusat kota, siapapun juga tidak akan bisa menanggungnya. Oleh karena itu, Valentino tidak akan membuat keputusan seperti itu. Sebaliknya, dia akan fokus pada senjata yang bukan senjata api. Saat itu, dari markas pusat perkumpulan Paiva terdengar suara jeritan dan suara penghancuran. Yang disebut preman kuat dari perkumpulan Paiva pun ketika menghadapi prajurit Maple Pavilion yang tangguh dalam pertempuran tidak akan bisa bertahan lama. Kuberi kamu kesempatan, telepon, panggil orang. Aku mendengar bahwa ada lebih dari 2.000 prajurit di perkumpulan Paiva. Panggil semuanya ke sini. Ada berapa banyak? Kalian kakek-kakek akan menghadapinya. Seorang ajudan berteriak dingin. Aku tidak berani lagi. Di mana Kak Valentino? Ayo kita temui dia. Ayo menyerah saja. Wajah pria paruh baya itu berlumuran darah, dan jas mahalnya telah terpotong beberapa kali. Dia berlutut dan berteriak ketakutan. Dia mungkin tahu nama Tommy Wijaya, tapi dia pasti belum pernah mendengar tentang Valentino. Karena memang, nama Valentino telah diubah oleh perkumpulan tetua ketika ia diusir dari keluarga Wijaya. Tujuannya adalah karena khawatir bahwa Valentino yang menyandang nama Tommy Wijaya akan mempermalukan nama keluarga Wijaya di luar sana. Oleh karena itu, pria paruh baya ini sebenarnya tidak tahu siapa Kak Valentino. Tapi ketika dia mendengar semua prajurit Maple Pavilion berteriak, dia hanya bisa mengikutinya. Sudah terlambat! Ajudan itu dengan marah mengangkat belatinya dan berteriak keras. Belum terlambat, kami bersedia tunduk. Mulai sekarang Kak Valentino berkata apa, itulah yang... Pria paruh baya itu berlutut dan memohon belas kasihan. Itulah yang disebut ketulusan yang sesungguhnya. Ajudan itu sedikit menyingkirkan belati dan memarahi. Benar-benar rendah hati. Bawa dia. Markas perkumpulan Paiva langsung kosong. Pada titik ini, kekuatan bawah tanah terbesar di distrik Pors, yaitu perkumpulan Paiva telah dikalahkan. Hal seperti itu juga terjadi di banyak tempat. Hanya dalam waktu setengah jam, banyak pasukan bawah tanah di kota Kamar dibasmi oleh Valentino.
Atau ada juga yang dihajar sampai bubar dan ada yang sampai berlutut menyerah memohon belas kasihan. Metode yang kejam, pembunuhan tanpa ampun dan aksi yang cepat membuat orang takjub. Bahkan orang-orang di sistem kotak Kama itu tercengang. Kekuatan bawah tanah yang bahkan tidak bisa mereka kendalikan, dengan mudah bisa diberantas oleh Valentino? Benar saja, kemampuan sesungguhnya dari seseorang tidak ada yang tahu. Meskipun tak tampak, tapi sebenarnya Valentino telah membantu mereka. Setelah setengah jam, situasi kotak Kama saat ini berubah secara dramatis. Karena itu, mereka tidak akan ikut campur saat ini. Karena lebih dari selusin pasukan bawah tanah hancur, suasana di kotak Kama berangsur-angsur berubah. Suara-suara yang mengejek kalau keluarga Wijaya tidak mampu melakukan semua itu juga sudah lenyap. Rasanya seperti seseorang yang dicengkeram lehernya. Banyak orang terdiam. Terlebih lagi, Valentino telah menghancurkan lebih dari selusin pasukan bawah tanah satu demi satu. Dengan metode kejam seperti itu, masih belum ada tekanan dari petinggi untuk memberikan hukuman. Orang-orang besar di kota Kama itu menjadi semakin sunyi. Beberapa orang pintar berpikir bahwa ini bahkan merupakan langkah besar yang direncanakan dan ditargetkan. Keluarga Wijaya mungkin terhubung dengan petinggi. Dalam waktu singkat, beberapa bos dengan hubungan baik berkumpul lagi untuk rapat. Tapi tidak apa-apa. Ini seperti para petinggi meminjam tenaga keluarga Wijaya untuk menghadapi pasukan bawah tanah di kota Kama itu. Bagaimanapun, pasukan bawah tanah itu biasanya melakukan perbuatan jahat. Para petinggi sudah lama ingin membereskan mereka. Ketika ada seseorang seperti ini yang menenangkan semua orang, tak disangka mendapat dukungan dari banyak orang. Benar, benar. Apakah kamu melihat itu? Keluarga Wijaya hanya berani berurusan dengan pasukan bawah tanah itu. Mereka sama sekali tidak berani menyentuh kita. Jika mereka melawan pasukan bawah tanah, itu disebut melawan kejahatan dengan kebaikan. Jika mereka melawan kita, mereka telah melewati batas. Ya, jangan khawatir. Tidurlah dengan tenang. Tidak akan terjadi apa-apa. Semakin semua orang memikirkannya, semakin mereka merasa itu masuk akal. Lagi pula, serangan Valentino saat ini memang hanya ditujukan pada pasukan bawah tanah itu. Hanya bisa dikatakan bahwa itu mereka telah menebak dengan benar, tetapi mereka hanya menebak setengah dengan benar. Valentino memang memulai dari pasukan bawah tanah itu dengan sengaja. Itu bisa dianggap membantu para petinggi. Namun, ini tidak berarti bahwa Valentino tidak berani menghancurkan mereka. Terlalu percaya diri biasanya ada konsekuensinya. Dan itu segera tiba. Distrik Hona Kota Kama. Area Villa Distrik Hona adalah daerah para orang kaya yang sangat terkenal di Kota Kama. Meskipun Kota Kama tidak secanggih dan semakmur kota makmur, bisa dibilang kalau ekonominya sangat berkembang dan harga tanah juga mahal. Harga rata-rata bangunan tempat tinggal di Distrik Hona juga mahal. Area villa ini bahkan lebih berharga lagi. Mereka yang bisa tinggal di area villa Distrik Hona ini pasti orang kaya atau bangsawan. Villa-villa terpisah, rumah taman, halaman individu dan segala sesuatu di antaranya tampak sangat mewah. Villa dengan area yang sangat luas dan bahkan kolam renang buatan. Seorang parubaya dan seorang gadis berusia 20-an sedang melihat ponsel mereka di sofa. Bab 1612, masalah kali ini tidak sesederhana itu. Pria parubaya ini juga merupakan tokoh terkemuka di lingkaran sosial atas Kota Kama. Eren, total aset grupnya lebih dari 100 triliun. Bahkan di seluruh daftar kaya Kota Kama, dia dapat dengan mudah masuk posisi 5 besar. Itulah yang disebut super kaya. Gadis berusia 20-an di seberangnya adalah putrinya, Jian. Omong-omong, keluarga Wako memiliki asal-usul yang halus dengan keluarga Wijaya. Bahkan dulunya Jian dan Valentino pernah dijodohkan. Hanya kemudian, Jian tidak menyukai Valentino, jadi dia meminta keluarganya untuk membatalkan perjodohan itu. Lagi pula, siapapun tidak tahu kalau Tommy yang dulu adalah orang tak berguna. Dia hanya bisa mengeluh kepada Tuan Besar Wijaya, tidak bisa melakukan hal lain. Meskipun dia adalah keluarga utama keluarga Wijaya, dia tidak memiliki status apapun dalam keluarga Wijaya.
Bahkan ibu kandungnya pun tidak terlalu memperhatikannya. Oleh karena itu, Jian bahkan lebih memilih untuk menikahi Pablo dan yang lainnya. Tidak mungkin memilih Valentino. Namun, saat terakhir kali Timothy mengadakan pemakaman untuk Valentino, Jian juga pergi ke Pulau Wild keluarga Wijaya bersama Aaron. Tepat pada waktunya, saat Valentino kembali. Pada hari itulah, Tommy si manusia tak berguna kembali. Sikap percaya diri dan wibawa Valentino yang kuat pada hari itu masih meninggalkan kesan mendalam di hati Jian. Jian, kenapa kamu tidak tidur? Hal-hal ini di luar kendali kita. Tanya Aaron sambil mendungak. Jian memiliki penampilan yang cantik dan sosok tubuhnya sangat proporsional. Rambut indahnya pun berkibar dengan lembut. Mendengar Aaron berbicara, Jian mendungak dan bertanya. Ayah, menurutmu siapa yang menang, Tommy atau Timothy? Pasti Timothy yang menang. Wilayah laut keluarga Wijaya adalah tempat yang dipilih oleh Tuan Besar keluarga Wijaya. Tuan Besar Wijaya adalah orang seperti apa? Dia telah memenangkan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Pandangannya benar-benar tidak sebanding dengan orang biasa. Tempat itu mudah untuk dipertahankan tetapi sulit untuk diserang. Selama Timothy bukan orang bodoh, dia bisa mempertahankannya. Terlebih lagi, keluarga Wijaya memiliki dukungan di kota makmur. Tommy jelas bukan tandingan. Aaron bahkan tidak perlu berpikir banyak untuk mengatakan semua ini. Jian mengangguk lalu berkata. Tapi Tommy telah diperingatkan untuk tidak masuk ke wilayah laut keluarga Wijaya sesuka hati. Dia benar-benar berani datang kali ini. Apakah dia tidak takut dengan sanksi petinggi? Atau apakah dia juga memiliki pendukung yang kuat? Singkatnya, aku pikir masalah kali ini tidak sesederhana itu. Ketika Aaron mendengar ini, dia tertegun sejenak. Kemudian, dia mengerutkan kening dan berkata, kamu tidak benar-benar terkesan dengan Tommy, kan? Meskipun dia menunjukkan kekuatan besar ketika dia datang terakhir kali, dalam hatiku, dia hanya orang yang sembrono. Di negara Nagon, jika tidak ada latar belakang apapun untuk mendukung kamu, itu namanya sama saja dengan mencari mati. Keberaniannya patut dipuji, tapi dia kurang cerdas. Aaron tersenyum jijik dan mau tidak mau menggelengkan kepalanya sedikit. Jian berpikir selama beberapa detik dan mengangguk. Aku juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bahkan anggota organisasi yang memiliki hubungan baik dengan keluarga kita juga tidak tahu apa yang terjadi di sana. Aku pikir mungkin karena mereka tidak mau memberitahuku. Aaron mengetuk dahinya dan berkata sambil mendesah. Keluarga Wako tidak kekurangan uang, tetapi di hadapan para petinggi, mereka bukan apa-apa. Kekuasaan adalah segalanya. Ayah, menurut apa yang kamu katakan, Timothy yang melakukan ini? Apakah Timothy yang ingin menguasai semua yang ada di kota Kama? Tanya Jian sedikit mengernyit. Pasti itu. Hanya Timothy yang bisa melakukan hal seperti ini, kan? Tapi Timothy terlalu naif. Dia ingin membuat masalah di kota Kama. Lelucon sekali. Dia berani menyerang kekuatan bawah tanah itu, tapi dia tidak akan berani menyerang salah satu dari kita. Nada bicara Aaron sangat percaya diri, seolah-olah dia telah memakan Timothy. Iya. Jian juga mengangguk. Dia masih memiliki kepercayaan diri. Tapi entah kenapa, hati Jian tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman. Jika Timothy telah melakukan ini, itu berarti bahwa Timothy tidak hanya menahan serangan Valentino, tetapi juga telah membunuh Valentino. Jian juga tidak tahu mengapa. Ketika dia berpikir tentang jika Valentino benar-benar terbunuh, hatinya tiba-tiba merasa kosong. Padahal hanya keluarga Wijaya saja. Sejak Tuan Besar Wijaya meninggal, tidak ada yang bisa memimpin. Tommy benar-benar tidak berguna. Keturunan langsung dari keluarga utama, tapi ditekan oleh keluarga cabang dan tidak bisa melawan. Kalau itu tidak bisa disebut tidak berguna, pantasnya disebut apa lagi? Boom! Boom! Sebelum Aaron bisa menyelesaikan kata-katanya, suara keras tiba-tiba datang dari luar. Bagaimana situasinya? Aaron segera bangkit berdiri, Jian terburu-buru langsung menuju ke jendela.
Apa yang kalian lakukan? Siapa kalian? Pulang kalian! Ini villa pribadi Bos Aaron. Pulang kalian! Lebih dari 20 pengawal di bawah berteriak keras ke arah luar. Terlihat gerbang villa keluarga Wako saat ini telah didobrak oleh seseorang. Pemuda kekar yang tak terhitung jumlahnya dengan seragam tempur hitam masuk tanpa mengatakan apa-apa. 20 pengawal itu sama sekali tidak bisa menghentikan mereka. Tepatnya, mereka tidak berani menghentikannya. Lagi pula, mereka bekerja sesuai gaji mereka dan bertanggung jawab atas keamanan villa. Tidak sebanding dengan harga nyawa mereka. Kurang ajar! Jangan macam-macam! Tanpa basa-basi, seorang pemuda kekar dengan darah di pakaiannya melangkah maju dan memukul wajah kepala pengawal. Belasan pengawal yang tersisa memandang kerumunan hitam di luar pintu dan tidak berani berbicara. Ayah, ini, situasi apa ini? Hal ini membuat Jean sangat takut sehingga wajahnya menjadi pucat seketika. Aaron segera mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon. Bagaimanapun dia juga orang kaya dengan kekayaan bersih puluhan miliar. Bagaimana mungkin dia tidak mengenal beberapa orang besar? Namun, beberapa panggilan telepon semuanya dimatikan. Aaron bukan orang bodoh. Dia sudah bisa menebak apa yang terjadi setelah mendengar bunyi nada telepon yang diputus dari ponselnya. Jian, sepertinya situasinya lebih serius dari yang kita duga. Wajah Aaron terlihat sedikit panik dan detak jantungnya mau tidak mau mulai bertambah cepat. Dia masih berani menyerang kita? Jian bertanya dengan mata lebar. Sebelum Aaron bisa menjawab, ribuan pemuda berbaju hitam di bawah semuanya melihat ke villa. Bos Aaron, benar, kan? Pemuda berbaju hitam yang memimpin melihat sebuah kartu kecil di tangannya dan berkata, kamu dapat memilih apakah kami akan menggunakan pistol atau pisau.